Jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak mencabut ilmu itu gitu, hilang begitu saja ya. Tapi caranya Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini adalah biqabdil ulama, ay bimautil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir, dapat berkumpul di majelis yang mulia di Masjid Jami Al-Wiqayah dalam rangka kuliah subuh rutin yang dilaksanakan setiap Rabu pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami muliakan, tentunya kami atas nama pengurus Musholah Asy-Syakirin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya, dan alhamdulillah tentunya mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, para alim ulama, para asatidz semata-mata lillahi ta'ala, semoga Allah akan balas dan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang mana sebetulnya jadwal tempat yang dilaksanakan di Musholah Asy-Syakirin, namun karena keadaan situasi seperti sekarang ini sehingga kami ditempatkan di Masjid Jami Al-Wiqayah. Oleh karenanya kami atas nama jamaah Musholah Asy-Syakirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Jami Al-Wiqayah Al-Mukarram Bapak Ustadz Nurjaya Kusuma beserta jajarannya yang telah menyediakan tempat untuk terlaksananya kuliah subuh Rabu pagi ini. Dan selanjutnya juga tentunya kami atas nama pengurus Musholah Asy-Syakirin mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana di dalam penerimaan atau jamuan yang kurang berkenan ini atas bantuan dari keluarga jamaah Musholah Asy-Syakirin, mungkin dari
persediaannya. Ya mungkin kopinya seduanya terlalu encer, jadi saya mohon maaf. Dan juga mungkin nanti ada sedikit ya oleh-oleh buat sarapan pagi mungkin. Jadi kalau seandainya kurang berkenan, kami atas nama pengurus Mushola Syakirin mohon untuk dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan dari Ketua DKM Mushola Asy-Syakirin yang disampaikan oleh Ayahanda orang tua kami Bapak Ustadz Haji Mursidin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi berkenan di lubuk hati sanubari para hadirin sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu ceramah agama. Tetapi nanti setelah ceramah agama sesuai dengan jadwal kita, yaitu rencananya kita akan mengadakan pelelangan untuk Masjid Al-Barkah yang berada di Jalan Jeruk. Jadi mungkin bapak-bapak yang nantinya ingin menyumbang, baik itu berupa 1 sak, 2 sak, 1 sak, 2 sak, 3 sak semen dan sebagainya, dari sekarang sudah mulai diniatkan. Jadi nanti begitu Ketua Koordinator Kuliah Subuh Rabu pagi akan melelang, jadi kita sudah siap. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kajian subuh Rabu pagi yang akan diisi oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Njum Jumhanda. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallah maulana al-azim. Hadirin para jemaah, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang saya cintai, yang saya hormati, wabil khusus para pengurus masjid ataupun mushola, wabil khusus pengurus Masjid Jami'al Wiqayah, Bapak koordinatornya yaitu Bapak Dr. Haji Ahmadi Haji Ma'in, ketuanya Bapak Akhina Al-Sad Nurjaya Kusuma, dan ketua Ta'lim Ahad pagi yaitu Haji Madani Madali hadir malam pagi hari ini. Para kiai yang lainnya, Kiai Haji Sulaiman Rahimin, Kiai Haji Zainal Mustafa, dan Ustaz Abdurrahman yang memimpin salat subuh kita. Saya mengucapkan sabahal khair, sabahal surur. Kita berada di pagi yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau yaitu pembawa acara akhirnya Ustaz Dadang mengajak Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Abdullah Naim, maka saya juga sekali lagi ngajak bapak-bapak untuk bacakan lagi almarhum. Bagaimanapun beliau adalah guru kita, ya, yang mengajar bertahun-tahun, ya,
dengan kesabarannya ya sampai akhir hayatnya, sampai udzur. Mudah-mudahan ini jadi catatan amal saleh beliau. Mudah-mudahan di alam barzahnya diampuni dosanya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya radatan min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, tabahan oleh Allah SWT. Dan yang paling utama mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua bermanfaat untuk kepentingan kehidupan kita dunia akhirat. Allah hadhihi niyah wa qulnatin salih asasan hadil fatihah hadiyatan minna baligatan liruhi almarhum wafa haji Abdul Naim. Allah Ta'ala yatakasyahu wa yarhamu wa yu'li darajatihi bil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para jemaah, barangkali penyampaian saya sedikit tidak jauh dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mencabut ilmu ya dari muka bumi ini, bukan dicabut ilmu orang itu mendadak bodoh gitu ya, orangnya masih hidup, ilmunya hilang, bukan itu. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad lakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak mencabut ilmu itu gitu, hilang begitu saja gitu, ya. Tapi caranya Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini adalah biqabdil ulama, ay bi mautil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Bayangkan bahwa itu ya termasuk di antara guru kita yang baru meninggal ini. Nanti kemarin kita dengar di Jawa ada kiai pulau besar di mana-mana. Para ulama ini satu persatu saudara dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Lalu apa? Hatta idza lam yabqa alim, terusannya sabda Nabi, sehingga apabila sudah tidak ada lagi seorang yang alim ya kan, yang mengerti seluk-beluknya agama ini, syariat ini, Ustaz Mursidin ittakhadhan nasu ru'asa'a juhala'a. Nanti di akhir masa manusia menjadikan pemimpin-pemimpin itu yang bodoh-bodoh, saudara. Iya. Kenapa? Ilmunya nggak ada, gitu. Iya. Ilmunya minim, ilmunya sedikit. Akhirnya yang juhala, jahil-jahil ini, saudara. Itu kan Nabi kita bersabda ya. Dia ini hadis Bukhari itu. Iya. Kalau ulama sudah tidak ada, orang menjadikan pemimpin yang bodoh-bodoh ya, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya yang bodoh ini, memberikan fatwa tanpa dengan ilmu, iya, ngasih fatwa, ngasih ujangan ya, tapi karena ilmunya minim, ilmunya nggak ada, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka
memberikan fatwa tanpa dengan ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan juga. Nah, ini ciri tanda akhir zaman, Bapak Saudara, ya. Nah, oleh karena itu dengan hadis ini jadi perhatian buat kita, ya. Ya, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita masih banyak. Ulama ukuran kita yang hadir di zamannya saat ini, gitu. Ya kan? Kalau ulama bandingkan ulama yang kemarin, yang dulu, yang sekian abad yang lalu, ya susah, Saudara. Artinya kalibernya gitu. Ya, strumannya. Kalau ini 100 watt, yang nggak ada 100 watt ya 50 kayak 50 watt nggak ada, yang 20 kayak gitu kan. 20 nggak ada, yang berapa? 2 watt kayak lumayan gitu. Itu aja kita. Karena sepanjang zaman ini tetap ulama masih ada, Saudara. Walaupun ya itu tadi prosesnya. Insyaallah, ya. Ini bapak-bapak yang kita khawatirkan. Makanya kalau seorang kiai ulama meninggal, orang soleh, gantinya ya gampang apa susah? Susah, jadi gantinya susah. Karena kiai itu, ulama itu cetakan Allah, Saudara, ya. Allah yang dicetak, dilahirkan, ya. Kiai itu dilahirkan, iya. Iya, Saudara. Walaupun ada asbabnya juga, ngaji juga kan gitu. Insyaallah Rabbi, ya. Jadi saya dari malam berpikir nih, kiai kita pada meninggal satu. Ini kita ini mudah-mudahan masih panjang umur, Bapak. Ya. Jadi itu, ya. Bayangkan, fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Ditanya yang bodoh-bodoh ini, ngasih fatwanya, gimana cara wudhu nih? Ya kalau nggak ngerti cara wudhu, ngasih tahu cara wudhu kan susah. Gimana cara rukun sholat nih? Lah, nggak ada ilmunya, bagaimana? Fa'aftau bi ghairi ilmin, memberikan fatwa tanpa dengan ilmu, fadallu wa adallu, sesat, menyesatkan. Kalau sesat sendiri mendingan, kalau nyesatin orang, Saudara. Waduh, Saudara, ya. Ini marilah, makanya perlu kita taklim ini kita pertahankan. Kuliah subuh ini cara ngaji kita menuntut ilmu. Bapak subuh hadir, maghrib hadir, kapanpun aja ngaji, silakan aja. Kalau saya sih begitu aja. Saudara ngaji sama siapa aja, silakan aja, ya. Yang penting ngerti apa sih ini agama ini isinya, ya. Jangan, nggak boleh kita mengapringan sama ilmu. Man istakhaffa bil ulama khasiruddin, kata Nabi gitu. Orang yang menganggap ringan, ngentengin ulama, rugi agamanya. Wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Ngentengin pejabat juga umara, dunianya rugi, Saudara. Coba ngentengin umara, RT, RW, lurah, urusan min KTP juga dibikin susah kita. Benar, Saudara. Nggak boleh ngentengin. Ngentengin ulama, agamanya rugi. Ngentengin umara, dunianya rugi. Ngentengin tetangga, hilang manfaat yang banyak kalau nggak hormat tetangga. Ngentengin keluarga, hilang kasih sayang dari keluarga, orang-orang terdekat. Ngentengin bini, tidak seimbang hidup ini. Kan begitu kata Nabi. Man khasyara bi ahlihi, man istaqafa bi ahli. Ngentengin bini, ya lu tibang bini, lu tibang perempuan, kagak boleh itu sama bini kita, ya. Istri itu harus dijunjung tinggi, dimuliakan juga biar seimbang hidup ini kan enak. Jangan khasiratibal ma'isyah, rugi, itu maksudnya. 5 tuh, Saudara. Ngentengin ulama, agamanya rugi. Ngentengin pejabat, dunianya rugi. Ngentengin tetangga, kemanfaatannya rugi, banyak hilang. Ngentengin kerabat, apaan tadi?
Tidak ada simpati kasih sayang dari keluarga. Ngentengin istri, hidup ini nggak terdapat keseimbangan. Makanya jangan ngentengin ya. Tuh saudara. Nggak dimasakin berabe kata sonokat. Gitu. Insyaallah Bapak saudara. Nah tadi saya satu aja yang tadi dulu. Ulama nggak boleh kita entengin. Al ulama'u warasatul anbiya. Kenapa? Karena para ulama itu warisan para nabi, gitu ya. Warisan para nabi. Innal anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirhaman. Wa innama hum yuwarithuna al-'ilma. Faman akhadha minhu syai'an faqad akhadha bihadin wafir. Jadi para nabi itu nggak mewariskan dinar dan dirham, nggak ngewarisin kebun lebar, rumah bagus, duit banyak, kagak. Nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha minhu syai'an, siapa yang rajin ngambil dikit aja dari ilmu itu, untung dia, faqad akhadha bihadin wafir, berarti dia telah mengambil bagian yang sempurna. Jadi kita nggak mesti jadi kiai ustadz semua, yang penting agama itu ngerti. Bapak, anak bapak mau jadi apa kayak terserah aja, yang penting tanamkan akidahnya, iman Islamnya, biar kuat pondasinya, gitu ya. Kira-kira maksudnya begitu. Bihadin wafir, warisan Nabi para ulama, bayangkan. Sampai tadi Allah Ta'ala bersumpah, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Itu kan yang wiridan kita itu, ya. Jadi wiridan enggak Pak? Ya. Syahidallahu annahu la ilaha, Allah bersaksi tiada Tuhan kecuali Dia Allah. Wal malaikatu, para malaikatnya Allah, wa ulul ilmi, coba, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, saudara. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, orang-orang yang punya ilmu bersaksi, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Dia. Ketika ayat ini turun dengan ayat kursi, ihtazal arsh, itu tiang-tiang aras goncang, goyang, ribuan para malaikat turun, saudara. Ketika ayat ini turun, kenapa? Di situ ada wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Makanya sekali lagi kita ngaji, ya. Kita kumpul-kumpul dengan para ulama, para asatid, insyaallah. Mesti banyak orang-orang soleh, bapak-bapak, saudara. Ya. Walaupun tadi ya kurang-kurang dikit, mau itu biasa, kita mau turu-turu aja. Gitu, ya. Akrimul ulama man akramahum faqad akramallah wa rasulah. Muliakan para ulama. Siapa yang memuliakan para ulama berarti dia memuliakan Allah dan Rasulnya, dan orang itu akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kedudukan para ulama, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tadi warisan para nabi, bayangkan. Istilah waris tuh, kalau istilah benda barang kan, bapak ngawarisin harta ke anaknya, waris tuh. Ini ulama, nabi ngawarisin ilmu sama para ulama, bayangkan. Yang diwarisi gitu, ya, sama yang mewariskan itu kayaknya nggak begitu jauh kan, dari atas ke bawah turun. Nabi apa contohnya? Ya cuma kalau nabi kan wahyu, Pak. Kalau para ulama berjibaku, berusaha mencari, menggali dalil, gitu. Timbullah para ulama mujtahidin, ahli istihad. Loh, boleh capai itu, boleh gali, ilmunya banyak, ya. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Bayangkan Imam Syafi'i, umur 7 tahun udah hafal Quran, umur 10 tahun udah hafal karangan gurunya Imam Maliki, yaitu hadis Muwatta, saudara. Umur 12 tahun sudah hafal bahasa Arab, nasah, mansuh,
am, khas, mutlak, mubayan, mujmal, mubayan, amar, nahi, semua di ilmu tuh. Apal itu ya. Ilmu balaghah tuh ma'ani, badi, bayan, ilmu mantik dia kuasai 15 tahun jadi mujtahid mutlak, baru 15 tahun baru balik. Kalau kita makan lain. Umur 7 tahun apal apaan? Belajar tuh. 10 tahun apal apaan tuh? Main layangan apa? Ya saudara. Wow, kana asaha ilmaman taqaddama. Indahnya, hebatnya ilmu-ilmu yang telah terdahulu. Siapa? Warisan Nabi, para ulama. Iya. Sehingga Rasul bilang, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku sama kedudukannya dengan nabi-nabi di zaman Bani Israel. Nabi di zaman Israel itu ribuan. Ulama umat Nabi Muhammad itu banyak, ribuan juga, sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, saudara. Cuman tadi Nabi wahyu, ulama menggali sendiri, dapat ilham, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara. Kalau Nabi zikir, para ulama zikir, kita juga harus zikir. Kalau para nabi tazkiyatun nafs, membersihkan dirinya, tobat, para ulama tobat, kita juga harus tobat, gitulah ya. Kalau para nabi ilmunya banyak, walaupun tadi itu wahyu dari Allah, para ulama juga dikata ulama kan ilmunya banyak, boleh keluh kesah, boleh capek, boleh gali, saudara. Iya. Zaman sahabat Nabi itu Pak, orang jalan 100 km jalan kaki cuma nyari satu hadis, saudara. Iya. Satu hadis, bener nggak nih hadis ini? Jalan 50 km, 100 km. Coba kita kuat nggak tuh? Luar biasa, saudara. Kalau para nabi tabligh, dakwah, para ulama dakwah, kita juga dakwah. Gitu, ya. Itu namanya warisan, ya. Jadi mudah-mudahan kita Allah Ta'ala pelihara dunia ini sepanjang para ulama-ulama kita masih ada. Ulama us-salihin, ulama yang ikut as-salafus salih masih banyak, saudara. Saya nggak putus asa ya, walaupun ada juga yang sedikit-sedikit gitu-gitu nyerempet, nyeleneh, saya nggak begitu nganggap. Pokoknya yang namanya ulama, insya Allah kita masih banyak. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah, demikian kajian subuh pagi ini yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Njum Handa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bukan bagian daripada orang-orang yang ngentengin ulama, tetapi orang-orang yang selalu memberi tentengan kepada ulama. Kalau memberi tentengan boleh kan, Kiai? Dan selanjutnya marilah sama-sama sesuai dengan agenda kita, yaitu pelelangan bantuan untuk Masjid Jami Al Barkah, dan bagi jamaah yang sudah siap nanti silakan mengacungkan tangan atau menyanggupi berapa yang ingin diinfakkan. Kepada Ketua Koordinator Kuliah Subuh Rabu pagi yang akan memimpin langsung pelelangan, yaitu Dr. Anas Haji Ahmadi bin Haji Main. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ketua DKM,
Mohon maaf Pak Kiai, saya tidak sebutkan satu persatu karena waktu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kami kepada beliau-beliau. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hikoyah Ustadz Nurjaya Kusuma, Ketua DKM Mushola Asyakirin, guru kita Bapak Haji Ustadz Mursidin, dan para jamaah yang berbahagia. Tentunya kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hikoyah ini. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah yang berbahagia, tentunya pada pagi hari ini adalah kuliah subuh terakhir di tahun 2020. Ini tanggal 30, besok malam tahun baru. Jadi pada malam hari ini adalah kuliah subuh terakhir di tahun 2020. Dan alhamdulillah selama tahun 2020 kita bisa melaksanakan kuliah subuh ini dengan baik, dengan lancar, walaupun barangkali ada sedikit hambatan dan gangguan. Kita sama-sama tahu bahwa selama tahun 2020 ini kita telah meliburkan 3 kali kuliah subuh karena dengan adanya pandemi ini. Jadi mudah-mudahan di tahun 2021 ini ya udah nggak ada pandemi lagi Pak, mudah-mudahan. Jadi kuliah subuh kita ini nggak ada libur, kecuali libur nanti di bulan Ramadan. Kemudian juga kami beritahukan bahwa di tahun 2021 ini anggota kuliah subuh Rabu Jagakarsa ada tambahan anggota sebanyak 3 lokasi Pak. Yang pertama, anggota baru kita di tahun 2021 adalah Masjid Al-Hikmah. Ini pembinanya Bapak guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Kemudian yang kedua Masjid Baitul Sholihin di Jalan Manggis. Dan yang ketiga adalah Masjid Al-Khair. Ini adalah masjid orang tua kita sesepuh kuliah subuh, yaitu Bapak Haji Muhammad Hasim. Jadi ada 3 lokasi tambahan anggota kuliah subuh kita di hari Rabu Kelurahan Jakarta ini. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya 3 anggota kuliah subuh ini, jamaah kuliah subuh kita ini tambah banyak Pak, mudah-mudahan. Jadi jangan lokasi tambah banyak, jamaahnya cuma ini aja, jangan. Ini justru ada penambahan lokasi. Ini jamaahnya diharapkan bisa lebih banyak lagi. Dan dengan jamaahnya banyak, teorinya yaitu ya uang sholawat itu tambah banyak otomatis. Seperti itu pengennya nih, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih pada para anggota baru yang barangkali pengurusnya hadir di sini. Kemudian yang berkaitan dengan rencana kita kemarin, Masjid Al-Barkah ini memang masjid yang lagi dipugar total dengan biaya yang cukup signifikan, hampir mencapai 11 miliar kalau nggak salah. Ini barangkali kalau jadi ini termegah kali di Jakarta barangkali. Al-Hikoyah aja cuma 7,5 miliar ini. Nah ini sampai hampir 11 miliar informasinya gitu. Jadi sebesar apapun atau sekecil apapun bantuan dari bapak-bapak sekalian, ini sangat bermanfaat, terutama bagi panitia pembangunan. Memang Pak, barangkali bagi para pengurus yang telah melaksanakan pembangunan, terutama panitia-panitianya, ini adalah sesuatu yang sangat bahagia sekali ketika ada orang datang nyumbang, ada orang datang bawa ini bawa itu, bawa sumbangan dan sebagainya. Ini memang seperti ini. Bagi yang sudah mengalami jadi panitia, ini adalah sesuatu yang berharga sekali bantuan-bantuan ini. Jadi untuk itu barangkali, nah kita sebagai anggota kuliah subuh Rabu ini, kami mohon ini sesuai kemampuan Pak. Jadi sesuai kemampuan, kami cuma mengajak. Jadi nggak ada target sekian-sekian, nggak, cuma mengajak. Dan yang kedua, ini juga sifatnya bisa atas nama masjid, bisa juga atas nama perorangan Pak. Jadi barangkali ada donatur di sini yang ingin memberikan secara perorangan, ya silahkan. Dan yang lain barangkali bisa langsung disetorkan ke Sekretariat Pembangunan di Jalan Jeruk, atau bisa langsung ke pengurus, terutama ke Pak Haji Nur, silahkan. Jadi silahkan penyalurannya.
bisa langsung, bisa ke pengurus kuliah subuh. Untuk itu kita mulai, barangkali saya nggak perlu absen, barangkali angkat tangan aja, angkat tangan karena ini kita nggak disifat paksaan, angkat tangan aja. Dimulai barangkali ini dari tuan rumah nih, Masjid Alikoyah, Ustadz Nurjaya. Ustadz Nurjaya 100 sak dari ini Alikoyah maksudnya. Dan tadi ada informasi dari panitia sedikit, katanya masjidnya ini kalau untuk semen belum dibutuhkan karena memang dalam masa pengecoran. Jadi kalau bisa, kalau yang berbentuk semen itu nilainya nanti dirupiahkan aja. Satu sak semen tuh 50.000 Pak, kita standarnya ya 50.000. Jadi kalau misalnya tadi Alikoyah 100 sak itu dikali 50.000, diuangkannya berapa? Seperti itu. Jadi memang kemarin kita ke sana itu dalam proses pengecoran, jadi belum banyak menggunakan semen. Karena kalau kita kasih semen 1 bulan nggak dipakai, itu semen itu beku, jadi mubazir gitu. Jadi sekali lagi, kalau yang menyebut semen nanti bentuknya diuangkan aja seperti itu. Standarnya 50.000 per sak. Jadi untuk Alikoyah tadi 100 sak. Kemudian yang lainnya barang keamanan 10 sak. Keamanan kita, keamanan 10 sak. Ya silakan. Ada lagi? 20 sak. Oh ya, perorangan Pak Haji Makmun 20 sak. Pak Haji Makmun. Ya Al-Khair 10. Al-Khair 10 sak. Al-Khair 10 sak. Ya, Pak Haji Jayadi 30. Pak Haji Jayadi SH 30 sak. Ya. Ya. As-Sahidin 10. As-Sahidin 10. Ya, Pak Haji Gaos 20. Pak Haji Gaos 20. Pak Haji Abdullah ya Al-Hidayah ya 10. 20. Al-Hidayah 20. Ya. Pakai jari gini ya Pak biar ketahuan. Pak Haji ya Pak Haji Yusuf Anur 20. Anur 20. Ya. Al-Amin 20. 20 ya? Al-Amin 20. Ya, siapa? 20. Pak Haji Haryono. Anur 20. Pak Haji Haryono 20. Ya. Dari Al-Munfiun 10. Ya, makasih. Kamaluddin Ali 1 juta. Ustadz Kamaluddin Ali 1 juta. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz. Ada lagi? Ya. Dari At-Taqwa 30. At-Taqwa 30. Ya, sebentar ya. Sabar, Kamaluddin Ali 1 juta. At-Taqwa 30. Lalu Al-Mutmainah tadi? Al-Mutmainah enggak? At-Taqwa berapa tadi? Maji, At-Taqwa berapa? At-Taqwa 30. 20. Hah? 30 20. Enggak, itu Al-Mutmainah ngomong. Bang Asri ya, Bang Asri. 1 juta, Bang Asri 1 juta. Ya, silakan. Nurul Madinah 50. Nurul Madinah 30. 5. Ya 50, mohon maaf. Nurul Madinah 50. Ya, Musola Al-Afiyah 1 juta. Musola Al-Afiyah Gang Kramat 1 juta. Ya. Sebentar ya. Haji Nuryono Al-Baja. Duit Haji Nuryono Al-Baja. Oh ya, enggak apa-apa. 500, mohon maaf. Haji Haryono ya? Nuryono, Haji Nuryono. Ya, sebentar. 500. Udah. Ustadz Homsin, ya 1 juta. Al-Afiyah tadi berapa Goni? Ustadz Goni. Ustadz Goni tadi ada Al-Afiyah 30. 1 juta. 1 juta. Al-Afiyah 1 juta, Masjid Al-Afiyah. Jadi penggalangan dana ini Pak bukan hanya di Al-Barkah, kemarin juga kita laksanakan di Masjid Al-Mutmainah. Jadi semua anggota kuliah subuh barangkali yang mau renovasi, ya mau bongkar total, ya inilah
Karena tanggung jawab umat, bukan tanggung jawab panitia, bukan tanggung jawab masjid yang lagi dibongkar atau renovasi. Ini semua tanggung jawab kita semua, Pak. Ini salah satu fungsi dari kita guyub kayak gini seperti ini, Pak. Ini adalah dari kita untuk kita, dari umat untuk umat. Jadi sebesar apapun atau sekecil apapun bantuan kita, ini sangat berguna dan bermanfaat. Dan ini barangkali cambuk buat kita semua. Barangkali nanti secara pribadi Bapak bisa juga langsung ke sana, ke Jalan Jeruk. Barangkali bawa keluarga atau bawa saudara atau bawa donatur, silahkan aja bawa ke sana. Karena memang sangat membutuhkan dana untuk penyelesaian pembangunan Masjid Al-Barakah seperti itu. Dan ini juga belum kita total karena banyak. Barangkali nanti Rabu depan akan kita umumkan berapa sak atau berapa rupiah dalam bentuk uang dan berapa sak dalam bentuk semen. Nanti akan kita umumkan berapa totalnya. Dan dari panitia tadi, panitia pembangunan juga hadir, alhamdulillah bisa menyaksikan. Kalau animo dari para jamaah dari masjid dan DKM ini sangat tinggi sekali. Tapi nanti akan kita umumkan. Biasanya nanti ketika ada diuangkan, ini nanti Pak Haji Nur yang akan mondar-mandir ke sana. Ya tolong nanti panitia, mohon maaf ya, ngerti aja lah ke Pak Haji Nur. Karena di Mutmainah tuh dia memang luar biasa itu. Hampir tiap minggu datang, store gitu. Jadi memang untuk panitia Al-Barakah ya ini Pak Haji Salih datang, Pak Ustadz Salih. Ada? Enggak hadir ya? Tadi ada perwakilannya, ya ada perwakilannya. Terima kasih. Udah. Jadi kalau nggak ada lagi, kita tutup penggalangan dana ini. Yang pasti berapapun jumlahnya, kami atas nama pengurus kuliah subuh ini hanya bisa mengajak dan mengajak. Dan ini nggak ada target harus mencapai berapa, Pak. Ini nggak ada target. Jadi sekali lagi bagi yang belum, bagi yang masih berpikir, ya silahkan aja. Rabu depan juga kita ketemu lagi, bisa sampaikan lagi. Atau langsung ke Masjid Al-Barakah di Jalan Jeruk, di pinggir jalan, Pak, masjidnya. Itu paling gampang dicari. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan baik DKM secara pribadi ataupun atas nama masjid yang telah memberikan bantuannya, sumbangannya, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu diberikan rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kita selalu diberikan kesehatan, Pak. Karena memang pandemi inilah kadang-kadang yang membuat kita ini serba ketakutan. Karena memang dibilang misterius tapi nyata, Pak. Dan informasinya ini katanya tambah menggila. Mudah-mudahan ya kita yang ngaji di sini mudah-mudahan ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu karena waktunya juga sudah hampir siang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DKM Al-Wiqayah dan Ketua DKM Mushola Asyakirin atas kerjasamanya. Barangkali ke depan musola-musola yang lain seperti ini, barangkali nanti musola Al-Munfi'un juga saya harap supaya sedikit hijrah dulu dah. Katanya ke Masjid Al-Falah nanti mungkin diumumkan seperti itu. Jadi ke depan ini musola-musola supaya hijrah dulu sebentar. Nanti barangkali kalau kita udah normal, PSBB udah cabut, barangkali kita akan menjadi tuan rumah masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk agenda kegiatan kuliah subuh untuk hari Rabu depan yaitu tanggal 6 Januari 2021 di awal tahun baru 2021 atau bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah, bertempat di Musola Al-Munfi'un yaitu Jalan Cilandak KKO, tetapi tempatnya dipindah yaitu di Masjid Al-Falah Jalan Saco Ragunan. Yang akan memberikan tausiah guru kita Ustadz Dr. Andes Muhammad Gani Hamzah, yang akan bertindak sebagai imam guru kita Kiai Haji Dr. Andes Njum Jumhanda, yang akan memimpin tahlil Ustadz Ahmad Husnan, DKM Ustadz Haji Nasir Haji Piun. Dan yang untuk hari Minggu yaitu tanggal 3 Januari 2021 bertempat di Masjid Al-Barakah yaitu di Jalan Juruk Purut Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan yang untuk hari Sabtu Pak Haji Haryono Serengseng Sawah hari Sabtu bertempat di yang hari Sabtu alhamdulillah libur. Dan bagi jamaah yang ingin ikut menyolatkan belum
menyolatkan guru kita Kiai Haji Abdul Hayy Naim. Nanti jam 7 kita semua kumpul di Masjid Nurul Madinah. Nanti akan dipimpin langsung oleh orang tua kita, Ketua Koordinator Kuliah Subuh Ahad Gabungan, yaitu Dr. Andes Haji Madani bin Haji Madali. Bagi yang membawa motor, jangan lupa memakai helm. Motor juga dibawa, ntar motornya ditinggal, helmnya dibawa. Jadi nanti kita kumpul jam 7, kemudian kita berangkat jam 7.30, dan insya Allah akan disolatkan di Masjid An-Nur, yaitu kurang lebih jam 9 ya, kurang lebih jam 9. Jadi kalau bisa kita semua berangkatnya bareng, nanti konvoy. Iya, kita kumpul di Masjid Nurul Madinah. Dan untuk kantong hijau pada pagi hari ini berjumlah, alhamdulillah, naik, mau mendekati tahun baru, 2.035.000 rupiah. Dan mudah-mudahan nanti di Al-Munbiun bisa mencapai angka 100 juta. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan hak asrar keberkahan daripada suratul Fatihah, orang-orang yang telah menginfakkan, mendermakan, mendonasikan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh. Bagi yang punya utang, semoga utangnya Allah lunasi, hajat-hajatnya senantiasa Allah kabul dan Allah ijabah. Dan anggota kuliah subuh Rabu pagi senantiasa Allah kayakan, Allah sejahterakan hidupnya, Allah berkahi, Allah rahmati, dan Allah ridhoi. Al-Hadhihiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doa guru kita Kiai Haji Jainal Mustafa, dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.